Banser yang didirikan tahun 1964 memiliki gaya paramiliter. Selazimnya, organisasi seperti ini juga memiliki seragam yang bercorak militer. Dalam perjalanannya, di masa awal konsolidasi kekuasaan Orde Baru, Banser pernah dilarang berseragam ala militer akibat adanya tuduhan terkait komando tertinggi Banser, Jihad fi Sabilillah. Ini terjadi di tahun 1969. Mari kita kupas soal sejarah seragam Banser dalam tayangan kali ini. Selanjutnya bersiap melintas di hadapan Bapak Presiden Republik Indonesia serta tamu undangan sekalian. Inilah Banser Nahdlatul Ulama. Banser selalu berkomitmen dalam menjaga Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Di video saya terdahulu yang berjudul Sejarah Pendirian Banser dari berbagai catatan, Yusuf Hasyim yang merupakan komandan Banser di tingkat pucuk pimpinan GP Ansor terinspirasi dari buku Mein Kampf soal bagaimana membangun kekuatan masyarakat untuk menghadapi kekuatan mengancam. Dalam hal ini adalah PKI. Oleh karena itu pula seragam Banser pertama juga terinspirasi dari seragam pemuda Hitler atau Hitlerjugend yang bertugas menjaga Hitler. Kemeja berwarna kuning, bercelana hijau, dan mengenakan dasi. Tentu saja, Yusuf Hasyim sama sekali tidak bermaksud menjadikan Banser berideologi fasis ala Nazi, melainkan hanya mengambil cara untuk menyusun kekuatan pemuda Ansor dalam waktu cepat guna bersiap menghadapi bentrok dengan PKI. Ini juga berarti harapan agar Banser dapat menjaga NU. Apakah dengan demikian seluruh Banser saat itu berseragam sama? Ini tentu pertanyaan menarik. Mengingat sumber daya keuangan NU terbatas, tidak semua Banser mengenakan seragam yang sama. Fenomena ini sebenarnya bukan fenomena baru. Anggota Laskar Hizbullah di masa revolusi fisik pun memiliki seragam yang berbeda-beda. Bikin sendiri, diwarnai sendiri, atau bahkan bekas seragam tentara Jepang. Seketemunya saja, beratribut berbeda-beda dan ada yang mirip dengan komisaris polisi zaman Hindia Belanda. Selain seragam yang digagas oleh Yusuf Hasyim, sebagaimana ditulis oleh Greg Valley, Banser dalam acara-acara NU saat itu selalu berkemeja kuning, berpantolan, dan menggunakan peci. Saifuddin Zuhri menyebutnya ada yang menyerupai seragam RPKAD yang sekarang berubah namanya menjadi Kopassus. Seorang diplomat Amerika di Surabaya menceritakan Banser menggunakan seragam model Satuan Angkatan Laut. Di Yogyakarta, ketika belum ada seragam, hanya mengenakan baju putih, celana hitam, dan peci atau baret. Kemudian menggunakan seragam loreng setelah ada yang mengirimnya dari Pekalongan. Banyak juga cabang Banser yang menggunakan seragam hitam-hitam, terutama di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Singkat ya, sejak tahun 1969,
seluruh seragam Banser yang mirip dengan seragam militer atau aparat dilarang oleh pemerintah. Dan bukan hanya itu, Banser tidak diperbolehkan menampilkan drum band dan dibuat sulit dalam melakukan pengkaderan. NU dituduh telah membentuk Komando Tertinggi Banser Jihad Fisabilillah. Organisasi ini dianggap ekstremis oleh pemerintah. Padahal sejatinya tuduhan ini tidak benar. Sebab yang benar adalah tokoh NU saat itu, yaitu Subhan ZE, yang kerap mengumandangkan kata jihad akibat kesewenangan pemerintah dan mengerdilkan demokrasi. Emblem jihad fisabilillah yang terdapat pada seragam Banser menurut Yusuf Hashim adalah sisa-sisa kegiatan anti komunis yang sudah tidak memiliki arti lagi. Konsolidasi kekuasaan Orde Baru yang dilakukan oleh militer saat itu sangat brutal dan melihat NU sebagai kekuatan besar yang mengancam karena tokoh-tokohnya seringkali mengkritik kebijakan pemerintah yang dianggap melenceng dari cita-cita Orde Baru. Apa yang dilakukan terhadap Ansor dan Banser berupa pelarangan adalah dalam rangka memperlemah NU. 2 tahun kemudian, di masa pemilu 1971, pemilu yang dianggap paling buruk dalam sejarah Indonesia, NU mengalami kekalahan dari Golkar. Terjadi intimidasi, kekerasan, penangkapan, dan kecurangan secara sistematis terhadap partai dan pendukung NU. Di masa ini pula, Duta Masyarakat yang merupakan koran NU dibredel karena menyuarakan kecurangan pemilu. Soal bagaimana NU kemudian berhadapan-hadapan dengan Orde Baru nanti akan saya ulas di tayangan berikutnya. Singkat waktu, situasi ini kemudian berubah. Generasi yang lebih muda di NU perlahan masuk lebih dalam, seperti Gus Dur dan Fahmi Saifuddin, putra dari Saifuddin Zuhri, mulai menunjukkan pengaruhnya. Terpilihnya Kiai Ali Maksum sebagai Rois Am dalam Munas di Yogyakarta tahun 1981 semakin menegaskan generasi ini. Bisa dikatakan mereka inilah yang kemudian menjadi lokomotif gerakan kembali ke Khitoh 1926 yang mendapatkan momentum dan legitimasinya di Muktamar Situbondo tahun 1984. Keluarnya NU dari P3 dibarengi dengan reorientasi dari organisasi. NU yang tidak lagi terlibat politik praktis berimbas dengan mulai membaiknya hubungan dengan pemerintah. Setelah tahun 1984, Ansor mulai dapat lagi mengadakan pendidikan pertahanan rakyat NU. Diperbolehkan mengenal seragam mirip dengan seragam militer. Kemudian kita sekarang kembali lagi ke soal seragam. Tahun 1988 ada rumusan soal ini, tetapi tidak pernah ada penjelasan rinci. Hanya tertulis pakaian seragam dan atribut Banser harus disesuaikan untuk menghindari kemiripan dengan pakaian militer atau ABRI. Baru pada Kongres GP Ansor ke-12 tahun 2000 terdapat pedoman pelaksanaan penggunaan seragam Banser, yaitu untuk pakaian dinas harian terbuat dari bahan katun, drill, SC088 sesuai dengan warna hijau Brimob, dan untuk pakaian dinas lapangan adalah dengan lengan panjang seperti potongan dan model PDL TNI dengan corak panduan 4 warna hijau, coklat, hitam, dan merah hati. Ada cerita menarik di balik corak loreng seragam Banser saat ini. Berdasarkan wawancara chit-chat melalui WA, Iman Kusnin Ahmad, mantan kepala Provos Satkornas Banser, bercerita bahwa karena tidak boleh sama dengan TNI, maka Banser Jawa Timur pernah mengusulkan 5 contoh seragam. Kesemuanya ditolak. Namun, TNI ikut memberi jalan keluar, yaitu melukiskan gambar motif loreng dengan catatan atribut pewarnaannya tidak menyerupai TNI. Dengan demikian, seragam Banser sama sekali tidak menjiplak TNI, melainkan ia mewakili giroh perjuangan Hizbullah dan Sabilillah
punya semangat bela negara. 4 warna yang ada di dalam loreng Banser menjadi lambang sumber hukum Islam, Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Juga mewakili 4 mazhab dalam fikih NU. Cerita lainnya disampaikan oleh Heri Budi Hartono, Wakasat Korna saat ini, yang menyampaikan pemilihan corak loreng dilakukan oleh para kiai, dan Gus Dur termasuk yang ikut terlibat di dalamnya. Saat ini seragam Banser tidak hanya mencakup pakaian dinas harian, pakaian dinas lapangan, melainkan juga ditambah lagi sekarang karena terbentuknya satuan khusus, yaitu pakaian dinas kesatuan khusus. Meski sudah ada petunjuk pelaksanaannya, kerap kali kita masih menjumpai soal warna atau corak loreng yang agak berbeda. Tentu kita harus maklum, mengingat pembelian seragam dilakukan semampunya dan secara sukarela. Tidak ada monopoli penjualan maupun pemberian. Soal ini, Hairul Salim menyebutnya sebagai seragam yang tidak seragam. Begitulah, pemaparan video ini juga sedikit mengoreksi pernyataan saya terkait seragam Banser beberapa waktu lalu di media. Semoga berkenan. Wallahu alam bishawab.